Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 6 September 2020. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 9 sampai 48. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 9 sampai dengan yang ke-48. Judulnya adalah koser dan non-koser. Koser dan non-koser. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagian hotel-hotel di Israel itu menerapkan aturan koser dan non-koser. Saya katakan sebagian karena ketika saya ke sana, saya beberapa kali menjumpai hal ini. Tetapi teman-teman saya yang ke sana tidak menjumpainya. Maka sebagian hotel di sana itu menerapkan aturan koser dan non-koser. Nanti ketika ada kesempatan, Bapak Ibu bisa ke sana ikut Holy Land Tour. Ada rabi-rabi Yahudi yang berada di restoran hotel tersebut pada jam-jam tertentu, yaitu pada jam-jam makan. Bapak Ibu, rabi-rabi itu akan mengamati para pengunjung. Dan kita sebagai pengunjung, kita sudah diingatkan supaya tidak membawa dan menikmati makanan yang kita bawa dari Indonesia. Misalkan saja sasetan sambal, kecap, atau lauk yang lainnya. Kita tidak boleh membawanya ke restoran hotel itu dan menikmatinya. Karena akan dianggap non-koser. Yang dianggap koser adalah makanan-makanan yang berasal dari pihak hotel. Rabi-rabi akan mengamati hal itu. Dan kalau ketahuan, ini yang bisa bermasalah itu pihak hotelnya. Pihak hotelnya akan bermasalah. Kenapa mengizinkan untuk makanan non-koser berada di restoran hotel tersebut? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara masalah koser dan non-koser. Tentunya menurut Petrus, yang saya anggap dia mewakili orang Yahudi pada umumnya. Petrus mendapatkan penglihatan. Turun dari langit, ada kain yang turun dari langit. Dan diperlihatkan di kain itu binatang-binatang. Lalu ada suara yang menyuruh Petrus untuk menyembelih binatang tersebut. Tentunya untuk dinikmati. Tapi perhatikan jawaban Petrus di ayat yang ke-14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus berbicara mengenai haram dan tidak tahir itu tentu berdasarkan Imamat pasal yang ke-11 atau Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21. Tetapi perhatikan jawaban untuk Petrus di ayat yang ke-15. Demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata halal di dalam ayat ini dipakai kata Yunani katarisu, yang artinya bersih, murni, atau suci. Ini berlawanan dengan najis. Sedangkan istilah menyatakan haram
di ayat ini dipakai kata koinoo. Koinoo. Itu artinya menganggap dan mengumumkan sebagai yang tidak bersih, tidak murni, dan tidak suci. Menganggap dan mengumumkan sebagai yang tidak bersih, tidak murni, dan tidak suci. Penglihatan Petrus ini menjelaskan kepada Petrus mengenai seseorang yang bernama Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia bukan Yahudi. Bisa dikatakan kafir. Atau oleh orang Yahudi dianggap najis. Sementara Petrus itu adalah orang Yahudi. Namun Tuhan menyuruh Petrus untuk mendatangi orang tersebut. Untuk mendatangi Cornelius dan membimbingnya. Sehingga Cornelius mengenal Tuhan lebih dalam dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi Cornelius yang oleh orang Yahudi dianggap haram, tidak tahir, itu oleh Allah dianggap halal, dianggap tahir dan layak dan diperbolehkan untuk mengenalnya dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Petrus tidak boleh menolaknya. Karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dianggap haram oleh Petrus. Tidak boleh dianggap tidak tahir oleh Petrus. Tapi kemudian menariknya tanggapan Petrus. Ini ada ayat yang menjelaskan hal itu, ayat 34 dan 35. Demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekarang Petrus memahaminya. Sebelumnya dia tidak memahaminya. Menurut dia, ya orang Yahudi saja yang berkenan kepada Allah. Tetapi sekarang memahaminya. Siapa yang menerapkan kebenaran dari bangsa manapun. Siapa yang takut akan Tuhan. Itu berarti berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Luar biasa. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada koser dan non-koser. Tidak ada. Sekali lagi, di hadapan Tuhan tidak ada koser dan non-koser. Orang yang takut akan Dia berhak dibimbing untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Siapapun dia, dari suku manapun, dari bangsa manapun, asal dia takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran, berhak untuk dibimbing mengenal Dia dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Demikian juga dengan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, beri kesempatan untuk orang lain mengenal Tuhan. Beri kesempatan untuk orang lain mengenal Tuhan. Jangan anggap apa-apa orang lain tersebut. Artinya jangan anggap najis atau kafir atau apapun. Jangan menganggap hal seperti itu. Beri kesempatan semua orang yang ingin mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Beri kesempatan, jangan dihalang-halangi. Dan kitalah yang berkewajiban menjadi pengantara firman Tuhan kepada mereka. Seperti Petrus. Kitalah pengantara firman Tuhan kepada mereka. Menjelaskan kebenaran
yang lebih dalam kepada mereka. Tanggung jawab kita seperti itu, bukan menghalangi mereka. Biarkan, beri kesempatan untuk mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Penerapan yang lebih luas, Bapak Ibu. Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Petrus sebelumnya terlalu eksklusif. Menurut dia, sukunya atau bangsanya, orang Yahudi yang terbaik, yang paling berkenan di hadirat Tuhan. Terlalu eksklusif, pergaulannya hanya ke situ saja, di lingkungan itu saja. Terlalu eksklusif. Bapak Ibu, jangan eksklusif. Kalau Tuhan menyatakan orang lain itu juga orang yang berkenan di hadirat Tuhan, kita harus bergaul dengan mereka. Jangan eksklusif. Dan jangan sombong, jangan merasa diri paling berharga dan paling berkenan di hadirat Tuhan. Sekalipun kita mungkin dari kecil sudah dianggap Kristen, lalu dibaptis, lalu sampai sekarang. Jangan merasa bahwa kita yang paling berkenan. Jangan eksklusif. Banyak orang dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan kita. Kita harus menganggap mereka juga berkenan di hadirat Tuhan. Asal mereka adalah orang yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka adalah kawan kita. Mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah saudara kita. Maka jangan eksklusif. Jangan hanya bergaul sesama suku saja, sesama status sosial dalam kekayaan, dalam ekonomi, atau apapun juga, sesama orang pejabat. Jangan bergaul hanya seperti itu, tetapi bergaul juga dengan orang lain. Karena kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Petrus sudah menjadi berkat bagi Cornelius, demikian juga dengan kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain, supaya mereka juga menjadi orang yang bersuka cita karena dianggap oleh kita sebagai saudara. Sekali lagi, jangan eksklusif. Mari bergaul bersama dengan yang lain. Jadilah berkat bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah belajar tentang hal yang dinyatakan oleh Allah sebagai hal yang halal, dan kami tidak boleh menganggapnya haram. Biarlah kami menganggap orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan sebagai orang yang berkenan kepadamu. Sehingga kami juga bergaul dengan mereka. Kami menjadi berkat bagi mereka. Menjadi pengantara firman Tuhan untuk mereka bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa